Gunung Telomoyo adalah gunung yang tidak terlalu besar, ada di Kabupaten Semarang. Gunung ini berbentuk kerucut. Dulunya tempat pertama kali dibangun pemancar telekomunikasi pada waktu dulu itu untuk khusus TVRI dan telekomunikasi lainnya pada masa itu ketika pertama kali Gunung Telomoyo ini dibuka. Dan sekarang Gunung Telomoyo ini teman-teman amat ramai kalau pas malam Sabtu atau malam Minggu. Jadi kalau teman-teman ke sana tidak perlu khawatir kekurangan air minum misalnya atau makanan kecil atau berupa mie instan. Di sana sudah banyak orang yang berjualan, sehingga teman-teman yang sempat ke sana tidak akan merasa khawatir apabila perut keroncongan. Tahukah teman-teman, bagi sebagian teman-teman yang sering ke sana, yang bermalam di sana kemudian paginya melihat matahari terbit, tidak menyangka bahwa ternyata Gunung Telomoyo ini sebenarnya juga banyak mengandung misteri. Bahkan tempo dulu banyak sekali cerita-cerita mistis, bahkan banyak juga korban jiwa dari kalangan manusia. Teman-teman tidak akan tahu bahwa dulu pengalaman kita pernah tersesat di gunung ini. Gunung ini sebenarnya teman-teman ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi. Bahkan sekarang pakai mobil atau pakai motor bisa sampai ke puncak. Jadi karakteristik Gunung Telomoyo ini berbentuk kerucut, kemudian ketika dibangun pemancar telekomunikasi itu dibikinlah jalan seperti spiral. Jadi untuk kendaraan mempermudah menanjak sampai ke atas. Jadi kalau sekarang ini banyak remaja-remaja, orang-orang yang penasaran di sana untuk mencapai puncak itu tidak rasa kesulitan. Kita kembali ke misteri dari Gunung Telomoyo ini. Gunung Telomoyo ketika dibuka pertama kali, kemudian pemerintah membuat jalan yang berkelok-kelok seperti spiral sehingga sampai puncak ini. Jadi mempermudah para pendaki untuk sampai ke sana. Tapi tentu banyak juga yang karena jiwa muda waktu itu tidak mengikuti jalan yang sudah dibikin. Jadi supaya cepat sampai ke atas, maka dari bawah, dari kaki Gunung Telomoyo ini setelah melewati desa Pager Gedok itu banyak yang langsung terabas dengan harapan dari bawah langsung ke atas ketemu jalan yang spiral di atasnya, kemudian lurus lagi ke atas dengan mendaki dan menemukan jalan spiral di atasnya sehingga mempermudah cepat sampai ke puncak. Jadi tidak mengikuti alur jalan yang melingkar yang dibikin pemerintah ini. Mulanya teman-teman, itu terasa biasa karena apa, jarak antara spiral yang pertama jalan yang di bawah dengan dakian yang berikutnya, jalan yang berikutnya ini tidak terlalu tinggi. Mungkin berapa kali kita mendaki itu kita sudah sampai ke jalan spiral berikutnya. Tapi lagi-lagi yaitu nasib tidak dapat diharap, sial tidak dapat diuntung. Pas waktu itu kita berhubungan menaiki Gunung Telomoyo ini, bahkan sudah berapa kali kita ke sana, tapi ada pengalaman yang amat mistik ketika waktu itu untuk saya pribadi, karena memang saya waktu itu yang melakukan itu. Jadi supaya cepat sampai ke atas dari jalan kaki
Gunung Telomoyo yang bawah ini saya langsung mendaki arah lurus ke atas dengan harapan cepat sampai jalan berikutnya. Jadi tidak ikut melingkar jalan dulu sampai ke atas, karena teman-teman perlu tahu bahwa dulu memang belum ada motor. Jadi kalau kita dari Kampung Ambarawa sampai ke Banyu Biru, dari Banyu Biru itu jalan kaki. Bahkan untuk sampai ke puncak Telomoyo itu memerlukan sekitar 6 jam, 5 jam, 6 jam bahkan lebih. Jadi kalau kita mendaki pagi hari itu sampai puncak itu istilahnya sekitar tengah hari atau jam 11, kemudian kita turun lagi sampai ke Banyu Biru, kota Banyu Biru itu sudah menjelang maghrib. Itu jalan kaki full karena memang dulu belum ada kendaraan yang seperti sekarang ini. Nah, kembali lagi ke pendakian saya yang pertama ini. Ketika saya mendaki langsung istilahnya jujuk saja, tidak melingkar itu, mengikuti lingkaran, itu mulanya sampai yang jalan berikutnya. Tapi anehnya setelah itu, ketika saya mendaki untuk yang ketiga kalinya untuk sampai trap yang ke atasnya, itu tiba-tiba ini kabut atau pedut, kalau orang Jawa istilahnya seperti itu, pedut tiba-tiba turun menutupi samping dari Gunung Telomoyo ini. Jadi saya memandang ke atas ini sudah nggak nampak jalan yang di atas, karena saya juga diliputi oleh kabut yang turun waktu itu, dan itu sekitar sekitar jam 10 atau jam setengah 11 siang. Jadi memang waktu itu kita cuma mengandalkan pokoknya langsung naik, tidak memperkirakan bahwa saat itu jam-jam segitu memang kalau di Telomoyo itu kabut turun menyelimuti gunung dan sampai puncaknya. Bahkan kalau kita sampai puncaknya untuk memandang sekitarnya ini sudah tidak kelihatan. Gunung Andong yang di agak sebelah barat nggak kelihatan, kota Ambarawa yang nggak kelihatan, bahkan Danau Rawapening yang biasanya kelihatan dari puncak kalau cuaca cerah itu tidak kelihatan. Tapi anehnya teman-teman, ketika saya menaiki itu dan kabut ini turun menyelimuti menurut pandangan, karena ini akhirnya rerumputan lereng-lereng Gunung Telomoyo ini tertutup sama sekali. Bahkan saya dengan teman saya ini sudah terpisah. Mungkin teman saya ini mengikuti alur jalan yang umum, yaitu yang melingkar, dengan harapan ya gampang lah, tidak usah mendaki. Itulah yang anehnya, ketika saya mendaki itu untuk mencapai trap berikutnya kok nggak sampai-sampai. Saya mendaki terus kok nggak sampai, padahal harusnya itu berapa kali dakian itu sudah sampai jalan yang atas. Tapi ini anehnya tidak sampai ke jalan yang saya tuju. Bahkan entah sampai berapa jam itu saya terus mendaki, itu nggak ketemu jalan yang di atas yang saya tuju ini. Tentu saja saya panik, ini ada apa ini waktu itu, panik. Apalagi untuk melihat kiri kanan sudah tidak kelihatan sesuatu pun, cuma yang kelihatan di samping kiri kanan saya adalah rumput-rumput perdu, kantong semar ini, bunga kantong semar yang selalu menjadi idola kalau kita naik ke sana untuk dipetik buahnya, itu kembangnya itu sampai saya panik, ini ada apa ini. Terus saya mendaki terus dengan harapan akan ketemu itu. Tapi anehnya berapa lama saya mendaki sampai puncak, bahkan hampir putus asa mungkin waktu itu, karena kabut belum pergi. Ini kok nggak sampai-sampai, ini bagaimana ini? Itulah teman-teman. Jadi yang kita kira itu bahwa Gunung Telomoyo ini ya seperti gunung biasa, apa adanya, karena memang gunungnya nggak tinggi. Bahkan begitu gampang sebenarnya kalau kita daki, karena nggak susah-susah. Tapi anehnya yaitu entah kenapa waktu itu saya bisa sampai berlama-lama tidak menemukan jalan. Untuk memanggil teman-teman jelas itu tidak akan
didengar oleh teman-teman yang entah di sebelah mana, karena waktu itu ketika kabut turun ini itu kan berbarengan dengan suara yang amat riuh seperti hujan yang besar, karena di sebelah lereng-lereng sebelah bawah itu banyak pohon-pohon pinus. Apabila angin itu bertiup, maka daun-daun pinus itu akan bergoyang satu sama lain, bergesekan, sehingga seperti bunyi hujan. Jadi tidak, suara kita ini misalnya kita berteriak akan tertelan oleh suara dari bunyi daun-daun pinus ini. Selanjutnya teman-teman, apa yang terjadi ketika saya sudah sampai puncak-puncak kekhawatiran itu, tapi terus dengan semangat saya akan mendaki, toh nanti dengan pikiran sampai polnya tetap kita akan sampai di puncak Gunung Telomoyo ini. Gunung Telomoyo ternyata menyimpan misteri. Mungkin dari sebelah utaranya ini belum pernah saya dengar ada orang tersesat di Telomoyo, nggak ditemukan, itu nggak ada. Tapi kalau sebelah lereng sebelah timur dari lereng itu kan tidak dilewati oleh jalan spiral ini, maka akan terus apabila mendaki dari sebelah timur ini akan sampai ke puncak itu tidak sama sekali melewati jalan spiral yang dibikin oleh pemerintah. Nah, akhirnya atas kesabaran dan juga kepanikan tadi, ujung-ujungnya saya juga sampai ke puncak, tapi anehnya tidak melewati jalan itu. Rupanya ketika saya mendaki itu entah bagaimana, saya itu ternyata mendakinya dengan posisi akhirnya miring, bukan langsung menuju lurus ke atas. Karena suasananya kabut tadi, akhirnya saya mendakinya ternyata saya itu miring. Jadi miring, agak mendaki tapi lewat samping itu terus, sehingga tidak menemukan jalan itu, yang akhirnya sampai puncak. Nah, tentu saja dengan seperti itu apa yang saya lakukan itu memerlukan waktu yang amat lama sekali. Begitu teman-teman. Tapi sekarang ini setelah suasana menjadi ramai, Telomoyo ramai seperti ini, baru terungkap bahwa memang Telomoyo ini walaupun dianggap gunung biasa-biasa saja, ternyata juga banyak cerita-cerita mistik yang setelah ini kita dengar, bahwa pernah terjadi satu kampung atau pas ketika melakukan ritual selamatan itu datang bencana, orangnya kena angin, kena disambar petir atau apa, kurang lebih seperti itu, karena efek ada pantangan yang dilanggar. Lantas ditemukan sekarang ini di Telomoyo, Gunung Telomoyo ini banyak makam-makam yang entah siapa yang bersemayam di puncak Telomoyo. Jadi untuk teman-teman sekedar perkenalan dari ini, mengenal Gunung Telomoyo ini, apabila mendaki tentu saya berdoa dulu sebelum kita mulai petualangan sampai puncak Telomoyo. Walaupun sekarang lebih mudah karena bisa dicapai dengan motor atau mobil. Terima kasih teman-teman, ini pengalaman mistik misteri ketika waktu itu mendaki puncak Telomoyo dengan cara mendaki puncak Telomoyo yang dengan harapan lebih bisa cepat sampai ke puncak, ternyata saya melenceng dari jalur yang seharusnya, sehingga sampai puncak itu memerlukan waktu yang lama dengan perasaan yang takut, karena memang jalur itu bukan jalur untuk pendakian. Rupanya waktu itu saya tersesat karena tiba-tiba kabut turun, sehingga saya tersesat jalan dan berpisah dengan teman-teman. Berdoa selalu sebelum naik gunung, puncak gunung, mendaki, berkemah dan sebagainya, karena bagaimanapun di balik apa yang kelihatan ini selalu ada yang tidak kelihatan. Terima kasih.
Jumpa lagi episode berikutnya.